dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno, kerajaan ini juga dikenal dengan nama Medang di kalangan masyarakat Jawa. Medang sendiri muncul karena banyaknya prasasti yang ditemukan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah ditelaah, hal ini mengacu pada nama keraton yang berada di dalam Kerajaan Mataram kuno, yaitu Keraton Medang. Medang ini, etimologi dari nama Medang yaitu menggambarkan sebuah pohon yang terkenal kokoh dan keras. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa perekonomian Kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, khususnya pertanian padi. Selain itu juga Kerajaan Mataram kuno sangat mengambil keuntungan dari perdagangan maritim antar kerajaan dari negara lain. Banyak sejarawan asing yang mengatakan bahwa penduduk Kerajaan Mataram kuno tidak sedikit memiliki kehidupan yang cukup makmur. Hal ini karena Kerajaan Mataram kuno, para penduduknya memiliki kepribadian dan kebudayaan yang sangat kompleks. Hal ini yang menjadi dibalik kecanggihannya Kerajaan Mataram kuno dibandingkan kerajaan yang lainnya. Pada akhir abad ke-8, Kerajaan Mataram kuno mulai menyaksikan perkembangan seni dan arsitektur seni klasik Jawa yang tercermin dalam pesatnya pembangunan candi. Keberadaan candi-candi ini bertebaran pada lokasi yang menjadi jantung dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mengalami kejayaan pada abad ke-8 pada saat dinasti Shailendra. Pada saat itu, Kerajaan Mataram kuno mulai melakukan perluasan hingga semenanjung Malaya. Selain itu juga, Kerajaan Mataram kuno mengembangkan ilmu, politik, seni, budaya, dan lain-lain. Satu contohnya yaitu pembangunan Candi Borobudur. Saya Astrid Aisyah Putri akan menjelaskan raja-raja yang ada di Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada dinasti Sanjaya dari Hindu. Salah satunya ada Raja Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi, pendiri Kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram atau Medang. Yang kedua ada dinasti Shailendra dari Buddha. Salah satunya ada Rakai Pikatan pada tahun 840 sampai 856 Masehi, menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Yang ketiga ada dinasti Isana dari Hindu. Salah satunya ada Empu Sindhu pada tahun 929 sampai 947 Masehi, raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun Candi Genoyo dan Jami. Nama saya Rayhan Raditya Perdana akan menjelaskan tentang runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno runtuh pada tahun 1080 Masehi akibat meletusnya Gunung Merapi. Empu Sindhu, raja pada saat itu, memindahkan kekuasaannya ke Jawa Timur dan mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno: bencana alam yaitu meletusnya Gunung Merapi yang merusak istana kerajaan, kekosongan kekuatan setelah wafatnya Pakai Panangkurang yang tidak memiliki pewaris tahta. Kerajaan Mataram kuno terdapat menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan diperintah oleh tiga dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dinasti Isana. Saya Afisa Fajisyada akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan yang berupa candi, prasasti, maupun karya sastra. Berikut peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur dibuat pada abad ke-8 hingga ke-9. Lalu yang kedua ada Candi Prambanan. Candi Prambanan dibuat pada abad ke-9 di masa dinasti Sanjaya. Lalu yang ketiga ada Candi Kalasan. Adapun peninggalannya yang berupa prasasti. Yang pertama ada Prasasti Canggal. Prasasti Canggal dibuat pada tahun 732 Masehi. Lalu yang kedua ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan dibuat pada tahun 778 Masehi. Lalu yang ketiga ada Prasasti Mantiasi yang dibuat pada tahun 907 Masehi. Lalu yang terakhir ada Prasasti Ratu Boko yang berkaitan dengan kerajaan Ratu Boko yang bercorak Hindu-Buddha. Lalu yang terakhir ada karya sastra. Yang pertama ada Ramayana dan Mahabharata. Lalu yang kedua ada Agastya Parwa. Lalu yang ketiga ada Babak Tanah Jawa.